Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat podcast dengan tema penguasaan konsep layanan bisnis dan logistik, yang dimana kita berdua akan memberikan pendapat masing-masing dari pertanyaan yang akan disampaikan secara bergantian. Yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan kepada Widya. Pertanyaan pertama, jelaskan secara sistematis bagaimana peran layanan bisnis dan logistik berkontribusi terhadap efisiensi rantai pasok dalam suatu perusahaan. Efisiensi rantai pasok dicapai melalui integrasi erat pelayanan bisnis, berperan dalam perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan manajemen inventaris. Adapun logistik itu mendukung proses ini dengan memastikan pengiriman tepat waktu, manajemen inventaris fisik, dan distribusi efisien melalui optimasi transportasi manajemen gudang. Kalau dari sisi saya, keduanya ini saling memiliki hubungan, yang dimana hubungan antara layanan bisnis dan logistik ini seperti pelayanan yang responsif dan cepat, pengiriman tepat waktu juga termasuk ke dalam hubungan antara layanan bisnis dan logistik ini. Lalu informasi yang akurat dan peningkatan kualitas juga termasuk dalam layanan bisnis dan logistik ini. Itu halnya mereka berdua saling ada hubungan masing-masing. Lanjut pertanyaan kedua, analisis pentingnya dokumen logistik seperti surat jalan, invoice, bill of lading dalam mendukung akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan dalam proses distribusi barang. Apa resiko jika dokumen tersebut tidak aman? Resikonya akan terjadi keterlambatan pada pengiriman barang. Lalu kerusakan terhadap barang dapat membuat ketidakpuasan para pelanggan. Itu saja, mungkin selebihnya bisa ditambahkan. Menurut saya, dokumen logistik sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional pelacakan barang, keputusan hukum, manajemen inventaris, serta sebagai bukti transaksi. Itu saja dari saya. Saya menambahkan satu lagi. Kesalahan dalam dokumen logistik ini menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Itu membuat nilai perusahaan akan turun. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pengolahan gudang dapat mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan bagi para pelanggan? Menurut saya, strategi pengolahan gudang atau warehouse management yang efektif sangat penting mempengaruhi pengiriman dan kepuasan pelanggan. Di sini saya juga akan memberikan contoh nyata di dunia kerja tentang bagaimana perusahaan mengelola stok barang secara efisien, yang dimana pada sebuah perusahaan pengelolaan gudang yang efisien, mereka akan mampu memproses pesanan dengan cepat dan mengirimkan barang dengan tepat waktu, sehingga meningkatkan kepuasan bagi para pelanggan dengan menjaga reputasi perusahaan agar perusahaan mempunyai nilai yang tinggi bagi para pelanggannya. Seperti kepuasannya ini sudah ditentukan oleh masing-masing perusahaan agar membuat kualitas pelayanannya
semakin baik yang sudah tertulis seperti itu. Oke. Pertanyaan nomor 4. Evaluasi berbagai moda transportasi logistik, darat, laut, udara berdasarkan aspek biaya, kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi. Kapan sebuah perusahaan harus memilih satu moda dibandingkan yang lain? Jadi di sini kita terlebih dahulu melakukan perbandingannya. Perbandingan tentang moda transportasi. Moda transportasi ini dibagi menjadi 3. 3 itu adalah jalur darat, laut, dan udara, yang dimana masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pada moda transportasi darat ini seperti banyak digunakan bagi para perusahaan karena biaya yang rendah dan kecepatan pengirimannya sedang, lalu barang-barang yang dibawa, jenis barang itu bisa tergolong Murah. bukan murah ya, kayak ringan gitu, ringan seperti itu. Jarak yang ditempuh bisa dekat, bisa menengah. Kalau jauh itu ya bisa sebenarnya, tapi kurang efektif menurut saya. Yang kedua ada laut. Nah, laut ini biayanya rendah juga, tetapi pada proses pengirimannya ini yang sangat lambat karena dia membawa barang dengan skala yang besar. Dan menempuh jarak yang begitu jauh. Lalu yang terakhir ada udara. Udara ini aspek biayanya cukup tinggi dikarenakan kecepatan pada saat pengirimannya ini sangat cepat dan barang-barang yang dibawa seperti barang-barang yang besar atau barang-barang berharga yang mudah rusak, dan jarak yang ditempuh ataupun jangkauan distribusinya itu sangat jauh. Maka dari itu sebuah perusahaan memilih satu moda dengan menentukan yang mana yang akan digunakan ini sesuai kebutuhannya masing-masing. Transportasi darat cocok untuk pengiriman barang dengan jarak dekat. Yang kedua ada transportasi laut, pengiriman dengan skala besar dan jarak jauh, misalnya bahan baku industri dan bahan-bahan pertanian. Lalu yang terakhir ada transportasi udara, yang dimana pengiriman barang berharga yang harus dikirim dengan cepat. Seperti itu. Mau menambahkan? Saya sih setuju ya, karena pemilihan moda yang tepat penting untuk efisiensi dan kepuasan pelanggan. Itu saja. Di sini ada pertanyaan kelima, yang dimana jelaskan peran koordinasi antara fungsi distribusi dan delivery dalam menjamin barang sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Yang dimana bagaimana kamu akan mengatasi kendala keterlambatan pengiriman tersebut? Peran koordinasi fungsi antara distribusi dan delivery sangat penting dalam menjamin barang sampai ke pelanggan tepat waktu. Distribusi bertugas sebagai merencanakan dan menyiapkan suatu pengiriman, sementara delivery memastikan eksekusi pengiriman sesuai rencana. Itu saja dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengiriman yang sangat cepat ini mempengaruhi kepuasan pelanggan. Karena kalau semisal kita terjadi keterlambatan pengiriman,
pihak perusahaan akan memberikan kompensasi kepada pelanggan jika terjadi kemacetan atau keterlambatan pengiriman. Jadi begitu. Ceritakan skenario simulasi logistik mulai dari pemesanan barang hingga pengantaran ke pelanggan, lengkap dengan alur dokumen, proses gudang, dan pilihan transportasi. Apa saja keputusan penting yang harus diambil dalam proses ini? Yang pertama, skenario simulasi logistik ini yang pertama tentunya kita harus memilih barang terlebih dahulu ya, yang mau dibeli apa. Itu bisa dibilang pemesanan barang melalui website perusahaan yang sudah ditentukan. Kemudian setelah kita melakukan pemesanan, sistem akan mencatat pesanan dan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan seperti pesanan Anda sudah disetujui ataupun apa itu. Lalu yang ketiga, proses pengecekan stok barang pada gudang atau pengambilan barang yang dipesan di gudang untuk dikemas. Barang yang diambil di gudang itu dikemas. Lalu pengemasan barang dikemas dengan tepat dan aman untuk pengiriman. Karena kalau tidak tepat atau terjadi kesalahan, maka itu membuat ketidakpuasan bagi para pelanggan. Maka dari itu, waktu pengemasan kita harus mengecek apakah sudah benar apa belum, seperti itu. Membutuhkan ketelitian. Setelah proses pengemasan, tentunya proses pengiriman, yang dimana pengiriman barang dilakukan menggunakan moda transportasi yang telah dipilih. Ini tergantung perusahaannya ingin menggunakan moda transportasi apa untuk mengirimkan barang tersebut. Setelah itu, setelah pengiriman dilakukan, kita sebagai pelanggan bisa mengecek pesanan kita di status pengiriman. Kita bisa melacak lokasi paket kita sudah nyampe mana ataupun apa di website perusahaan tersebut. Lalu langkah terakhir ini penyerahan barang kepada konsumen dengan diantarkannya kurir. Ya, kurir seperti JNT, JNE yang sering kita temuin pada kehidupan sehari-hari sekarang ya. Nah, terdapat keputusan penting dalam proses simulasi logistik ini. Keputusan itu meliputi memilih sistem manajemen gudang yang efisien, lalu memilih moda transportasi yang tepat dan ekonomis, serta membangun sistem pelacakan pengiriman yang akurat. Itu yang penting dalam logistik ya, manajemen logistik ini. Tentang pengiriman barang. Kalau yang lain-lain next kita bahas lagi ya. Oke. Jadi saya juga mau menambahkan simulasi logistik dimulai dari pemesanan barang yang menghasilkan sales order dan purchase order. Gudang kemudian memproses pengambilan dan pengemasan barang, dilengkapi dengan packing list dan delivery. Moda transportasi dipilih sesuai kebutuhan seperti truk,
kapal atau pesawat. Itu saja dari saya. Jadi dari penjelasan kamu ini lebih ke poin-poinnya secara rinci. Iya. Kalau dari saya langsung praktek gitu. Jadi di sini pada pertanyaan ke-7, bagaimana penerapan teknologi informasi, misalnya ada sistem ERP, barcode scanner, GPS tracking, ini dapat meningkatkan efektivitas dalam layanan logistik dan pengiriman barang. Penerapan teknologi informasi seperti ERP, barcode scanner, dan GPS tracking sangat mendukung efisiensi logistik. ERP menyatukan proses pemesanan, sedangkan barcode scanner mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar secara akurat, sedangkan GPS tracking memungkinkan pemantauan posisi armada secara real time sehingga pengiriman dapat dikendalikan dan pelanggan mendapatkan informasi status barang secara transparan. Jadi masing-masing sistem atau teknologi informasi yang digunakan pada pengiriman barang ini memiliki fungsi masing-masing. Kalau dari saya, sistem ERP ini membantu mengelola data penjualan bagi perusahaan secara terintegrasi, meliputi data pesanan, inventaris ini nggak tahu, dan pengiriman. Dah itu aja. Selebihnya saya jawabannya sama juga. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Refleksikan nilai-nilai profesional yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja di bidang logistik agar dapat bekerja secara akurat, efisien, dan dapat dipercaya dalam setiap proses layanan. Tentunya dengan memiliki nilai kerja yang profesional bagi para pengelola logistik ini, yang pertama tentunya jujur dan bertanggung jawab, karena mereka mengelola barang-barang pelanggan. Bertanggung jawab itu artinya tidak merusak ataupun harus berhati-hati seperti itu. Lalu yang kedua ada teliti dan cermat dalam pengelolaan barang, karena kita harus profesional dalam menangani barang agar tidak terjadi kesalahan ataupun kerusakan sebelum pengiriman. Waktu pengiriman juga tidak boleh terjadi kerusakan juga. Lalu komunikasi yang baik antar tim dan pelanggan. Ini komunikasi yang efektif karena tentunya membutuhkan kolaborasi. Kalau buat tim itu kolaborasi yang baik agar tercipta ketentraman dalam dunia kerja. Kalau bagi pelanggan ya umumnya saja, kalau pelanggan kan biasanya kayak tanya-tanya gitu. Nah, kita harus bangun komunikasi yang baik. Setelah itu tentunya kita bagi para pengelola logistik ini membutuhkan semangat kerja, memberikan semangat kerja untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Baik, jadi bisa saya simpulkan dari jawaban Anda tadi, itu termasuk sangat penting dalam dunia kerja karena kita harus memiliki profesional bagi setiap para pekerja. Ya, agar kita siapa tahu bisa diangkat menjadi bos gitu. Bisa diangkat itu karirnya. Ya, betul sekali. Amin menjadi direktur. Amin. Pertanyaan yang ke-9. Jika kamu diminta untuk merancang sistem pengelolaan logistik untuk
sebuah toko online berskala nasional, apa saja komponen penting yang akan kamu prioritaskan? Jelaskan. Jika saya diminta untuk merancang sistem pengelolaan logistik untuk toko online berskala nasional, beberapa komponen penting yang saya harus prioritaskan yaitu yang pertama ada warehouse system. Warehouse system yaitu gudang adalah jantung dari operasional logistik yang memastikan penataan stok yang efisien. Berikutnya ada integrasi dengan platform e-commerce agar data pesanan, ketersediaan produk, dan status pengiriman sinkron secara otomatis. Yang terakhir ada sistem pelacakan, transparansi dan visibilitas status pengiriman sangat penting bagi kepuasan pelanggan. Itu saja. Jadi dari kita untuk merancang sistem pengelolaan logistik ini, kita membutuhkan tanggung jawab yang besar ya, agar tidak terjadi kesalahan Ya betul. ataupun terjadi kesalahpahaman seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa berkolaborasi atau berkomunikasi dengan tim yang baik ataupun pelanggan dengan baik. Ya seperti itu. Udah. Dah. Pertanyaan nomor 10 dan terakhir. Setelah mempelajari seluruh proses layanan bisnis dan logistik, nilai dan sebutkan keterampilan apa saja yang menurutmu penting ditingkatkan agar kamu siap bekerja dalam bidang ini di masa depan. Kalau dari saya, memahami dan menganalisis data ini saya harus mempelajari lebih dalam agar tidak terjadi kesalahan, karena itu membutuhkan ketelitian yang sangat-sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengiriman barang. Lalu tentunya kemampuan berkomunikasi yang jelas dan secara efektif, karena saya masih terpatah-patah dalam menyampaikan sesuatu dan komunikasinya belum sangat baik. Jangan jauh-jauh ke pelanggan dulu, bagi teman-teman saya saja masih kurang efektif atau pada saat penyampaian materi pada presentasi. Lalu menganalisis masalah yang terjadi dalam proses logistik dan mencari solusi yang tepat. Nah, ini saya perlu juga belajar lebih dalam lagi, karena ini kita sebagai semisal kita kerja di pengelolaan logistik. Nah, pada barang customer atau pelanggan kita ini ada yang rusak ataupun apa, nah kita harus bisa mengasih solusi agar pelanggannya ini tidak panik ataupun apa. Kalau dari kamu apa yang akan dirubah ataupun ke depannya tuh? Pertama, saya akan memanajemen waktu, karena waktu itu sangat penting. Ya penting itu, soalnya kalau semisal kita tidak bisa memanajemen waktu, akan tertinggal, semua akan berantakan gitu. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Saya akan mencoba berkomunikasi lagi dengan tim atau kelompok saya agar tidak ketinggalan info seperti itu. Yaitu di era sekarang kan memang perlu banyak komunikasi dan mencari tahu informasi agar tidak tertinggal, apalagi mengenai teknologi ya. Iya. Terus yang selanjutnya ada kedisiplinan. Saya akan mencoba lebih disiplin dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan agar agar selesai seperti tepat waktu gitu.
Karena kesalahan kecil dalam kerjaan seperti itu seperti akan mempengaruhi hal-hal besar lainnya. karena kesalahan kecil bisa menjadi besar Ya gitu. betul. Jadi kita kedepannya akan sama-sama belajar ya. Dalam tentunya yang pertama kita belajar dalam berkomunikasi terlebih dahulu. Sangat penting komunikasi itu ya. Betul. Apalagi agar tidak terpatah kata ataupun tidak ngomongnya itu tidak dia apa ya Beban seperti ya itu. ruwet gitu ya. Jadi podcast kita sudah selesai. Apabila terjadi kesalahan kata ataupun kita banyak melihatnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.